Kita coba lab dulu ya. Kalau lab ya kangen sama lab deh. Hai semuanya. Halo. Halo Bunjano. Iya. Melala Bun. Minum kopi dulu, ngerokok dulu, melek-melekin mata dulu, ya. Baru melala. Yang pasti ya melala gitu. Karena hari ini cuacanya 28 derajat. Hari ini cuacanya 28 mendekatin 30. Panas nggak Bun? Ya panas dong. Tadi malam aja Bunda kerja tuh aja tadi malam aja kerja tuh Bunda tuh buka jendela, buka pintu kerja tuh Bunda buka. Kenapa Bunda? Kena anget di luar. Pagi-pagi Bunda pulang kerja aja Bunda nggak pakai jaket, udah anget. Lumayan tadi tidur jam-jam 8, setengah 8 tidur, bangun jam-jam setengah 1. Yang tidur mulesnya itu mimpi Abi. Pokoknya Bunda tuh mimpi Abi tuh mules tidur Bunda. Ya Bun. Hari ini Bunda mau jalan. Ini Bunda lagi tenang-tenangin diri dulu. Lagi mendinginkan kopi, ya. Emang harus diantam kopi biar Bunda seger. Kopinya udah dibuat, tinggal didinginkan. Aku nggak bisa minum kopi panas-panas sekarang. Nggak tahu kenapa. Aku suka minum kopi tuh agak-agak anget. Nggak suka Bunda sekarang kopi panas. Nggak tahu kenapa. Aneh-aneh aja. Iya Bun. Sekarang Bunda kalau minum kopi demennya yang anget-anget. Kok dulu demennya yang panas-panas. Kenapa Bun? Nggak tahu. Harus didinginkan dulu gitu. Kalau terlalu panas lidah Bunda tuh kayak kebakar. Iya Bun. Masa nggak Bun? Makanya hari ini Bunda tuh bingung mau makan apa gitu. Mau makanan Thailand, Bunda mau makanan apa gitu. Bingung. Aku pingin makan ayam direbus. Terus buat sausnya saus Vietnam gitu ya. Pakai terasi, pakai cabe, pakai bawang putih, pakai asam. Terus lalapannya sayur-sayuran gitu. Sama mie sama ayam gitu. Enak bener. Pakai kacang tanah gitu. Mungkin kalian pernah lihat tapi kalian nggak tahu. Bosan lah opor. Aku mau makan makanan Bunda tuh mau makan makanan hari ini, mau makan salad santai gitu. Nggak somtam, muak somtam. Bosan. Tapi Bunda mau ini dulu, santai-santai dulu. Pokoknya hari ini aku mau makan salad kayak makan Vietnam dan Thailand gitulah. Aku mau beli ayam seger. Ayam kampung, ayam seger.
Terus buatnya yang pedes gitu. Ayo bun, bentar dong, kan belum ngerokok. Rokok. Bentar, kan bunda masih tiduran baru bangun. Jadi kalau baru bangun tuh bunda tuh nggak bisa langsung bangun. Ya, melek dulu. Tadi bunda scroll YouTube dulu, TikTok, Instagram, YouTube. Bunda kan bangun tuh udah sejam yang lalu. Tapi bunda scroll YouTube dulu, scroll YouTube, Instagram, baca komen, berita apa yang lagi heboh gitu. Habis itu baru buat kopi. Sembari nungguin kopi dingin, bunda scroll lagi. Pingin nge-live. Apa nggak usah live ya? Apa nge-live ya? Apa nggak usah aja kali, kan gitu-gitu aku. Kan bunda live ini kan harus berkali-kali mikir. Emangnya langsung live aja? Enggak dong. Lihat kondisi dan keadaanku. Situasinya bagaimana hatiku. Kalau hatiku pingin tenang, pingin santai, nggak mau ku live. Tapi kalau hati bunda pingin gerasa gerusuk, pingin gila-gilaan, ngajak anak-anak bunda, baru aku mau. Kalau hatiku pingin tenang, kan bunda ngikutin otak sama hati. Aku kan hidup ini ngikutin otak. Kalau otak bunda bilang enggak, ya enggak. Iya bun. Kalau otakku bilang iya, iya. Terus tiba-tiba otak bunda bilang jangan, ya nggak jadi live. Pertama otak bunda bilang live. Udah bunda pas bunda mau melakukan, udah bunda arahkan handphone ini ke bagian live, setting, bikin filter. Tiba-tiba nggak jadi otak bunda. Nggak jadi bunda matikan. Hidup itu kan harus ngikutin pikiran, ngikutin otak. Makanya kita bertindak itu harus hati-hati. Jangan sembarangan. Kan sekarang banyak sembarangan. Seperti mau ngomentarin orang sesuka hati, nggak berkaca pada diri. Kan banyak gitu. Berkomentar tentang orang lain. Tapi suka nggak ngaca. Kekurangan. Merasa kita paling perfect, paling sempurna. Terus mau ngomentarin orang itu kadang-kadang di luar batas. Melanggar hak-hak asasi manusia, ujaran kebencian. Karena otaknya nggak dipakai, cuman bisa ngebacot. Coba kita ngomentarin orang itu dengan otak yang berisi. Sekarang kan banyak orang otaknya nggak ada isinya, bacotnya doang yang banyak. Mengomentarin orang itu jangan ceplas. Selepas lidah kau ngomong aja, yang penting kelihatan pintar aja. Padahal dibalik itu kebodohan kau malah kelihatan. Kalau bunda terus terang aja, aku memang bodoh dalam itu menghitung. Karena aku sekolahnya nggak tamat. Tapi kalau untuk bicara aku lebih berhati-hati. Karena lidahku udah berpengalaman dalam pertemanan seluruh dunia. Iya bun, iya dong. Lidah bunda ini kan lidah udah berpengalaman berteman. Jadi aku udah tahu menjaga perasaan orang. Pengalaman aku dalam hidup adalah ketika aku berapa gitu. Berinteraksi. Iya. Kenapa? Kalian lama. Kadang-kadang itulah kelebihan orang-orang yang seperti bunda. Aku nggak bilang orang ya. Kelebihan orang-orang yang seperti bunda yang udah tinggal di luar negeri, bergaul dengan segala bangsa. Dari situ kita mengerti caranya menghargai, menghormatin walaupun kita berbeda bangsa. Tapi kita menghargai bagaimana caranya orang nggak sakit hati.
Beda kalau lagi live sama kalian kan mau dimaki, mau direpetin, beda. Nah, beda sama orang yang tinggalnya hanya di situ-situ mulu, kayak kata dalam tempurung. Gaulannya dengan orang-orang yang suka ngebacot gitu. Kayak tadi Bunda udah ngasih ini, Dok. Udah ngasih apa? 14 tahun ke atas. Nanti kalau kena PL berarti nggak berlaku. Tadi Bunda udah bikin soalnya 18 tahun ke atas. Ini udah Bunda ngerti nggak? Kayak kalian mengomentarin Ruben gitu. Yang dikomentarin itu udah di luar batas. Udah membuli, ujaran kebencian. Bukan membahas soal persoalan mereka, rumah tangga mereka. Tapi udah ke jati di udah body shaming, body apa kalau istilah sekarang ngomongnya? Body shaming. Udah ke body shaming. Makanya setiap mengomentari orang harus berpikir, ya, harus berpikir. Hukum ujaran kebencian itu masih berlaku. Di sini juga kena kalau begitu-begitu. Di sini kita bilang orang tua aja, nenek-nenek kau ya gitu. Itu bisa dilaporkan. Iya pun bisa. Kalau orang nggak suka, kalau orang nggak nyaman, kalau orang nggak nyaman dengan omongan kita, bisa dilaporkannya kita. Mendingan kalau ngomong jangan deket-deket jangan dengan orang itu. Makanya Bunda kalau live pakai bahasa Indonesia kan, nggak mau ku tercepat dalam bahasa Jerman. Kalau kau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, kalau kau gini yuk, harus hati-hati. Apalagi Indonesia ini. Kayak kasus yang kayak gitu. Bunda udah lihat videonya itu. Kadang-kadang dia juga bagian dari anak-anak Bunda. Tapi Bunda mau bilang apa? Hah? Walaupun dia bilang aku senang, aku suka Bunda, ya aku suka Bunda boleh, tapi hati-hati berbicara dengan orang yang lain. Sama aku nggak masalah, tapi kalau sama Ruben Unsu, kau tahu Ruben itu berduit, dia kenal pengacara-pengacara hebat, dia bisa gandeng pengacara yang bisa memasukkan kalian ke bui. Kalau mau komentar tentang kehidupan tentang masalah dia aja. Jangan membuli-buli, jangan teriak-teriak cong, jangan teriak-teriak aneh-aneh. Kalian teriak-teriak cong, tapi kalian nggak bisa membuktikan dia. Kalian teriak, ini yang haternya Ruben teriak-teriak cong, tapi kalian nggak bisa membuktikan dia cong. Kalian nggak bisa membuktikan dia cong. Kalau cong nggak mau ngewong perempuan, dia bisa buat anak 2. Kebayang nggak itu? Kalau cong nggak bisa nggak suka perempuan, itu cong murni. Itu cong murni, cong dari lahir nggak bisa suka perempuan. Udah ada naluri yang nggak suka perempuan, dan itu sudah ada tertulis di Al-Quran. Laki-laki yang tidak memiliki syahwat itu udah ada di Al-Quran. Rata-rata kaum LGBT itu ada. Jadi kadang-kadang kita
menteriakin orang LGBT juga kita lihat LGBT itu ada 4. Waria, perempuan sama sesama perempuan yang sesama jenis tapi sesama sukanya dia, lelaki dan lelaki sama-sama yang sama-sama sakit. Nah itu laki-laki yang tidak memiliki syahwat itu ada dari zaman Nabi, itu udah ada laki-laki nggak memiliki syahwat. Jadi juga nggak boleh kita mengintimidasikan, kita juga nggak boleh sembarangan mengintimidasi kaum LGBT. Ada LGBT yang tidak memiliki syahwat sama perempuan, ada itu ada. Kita tarikan dia sama laki-laki, itu ada. Kita kembalikan aja ke ciptaan Tuhan. Tuhan tuh menciptakan manusia itu bermacam-macam sesuai dengan kemauan dia. Ada yang salah pergaulan, ada memang bawaan lahir. Itu harus dibedakan. Pergi ke psikolog, nanya, cek ini LGBT-nya kayak mana, Bu, Pak, coba lihat apa yang tercantum dalam hormonnya dia. Jadi nggak bisa kita menjudge LGBT, oh harus dimusnahkan, harus dibasmi, harus ditindas, harus diintimidasi. Dilihat dulu LGBT yang seperti apa. Kalau dia memang dari lahir sudah seperti perempuan, kelakuannya seperti perempuan, cang-cing-cong, ya mau diapain lagi? Dia juga berhak untuk hidup di muka bumi. Kita jangan jadi orang yang munafik. Binatang aja, ya binatang dua binatang jantan, ya masih bisa mengadopsi anak. Contohnya angsa hitam, bimo. Kalau dua-duanya laki-laki, satu akan jadi perempuan. Itulah kehebatan Tuhan tadi menciptakan makhluknya. Jadi kadang kita nggak boleh hidup di dunia ini bermacam-macam jenis kaum. Jangan karena kita kebencian suatu kaum apa terserah lah ya, tapi kita berlaku tidak adil. Taruhlah kaum LGBT, kita nggak suka sama mereka, kita harus tegakkan keadilan. Indonesia itu di bawah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Menyangkut semua yang ada di Indonesia itu adalah manusia, diberikan keadilan. Kalau masalah hanya kena LGBT, pelanggaran seks, masih banyak pelanggaran seks. Masih banyak pelanggaran seks liar yang nggak dilakukan sama LGBT. Bahkan orang-orang normal. Contohnya santri-santri diewong sama guru ama itu tuhnya dia. Mau dikemanakan itu? Hah? Bapak mengewong anak. Hah? Itu nggak penyimpangan? LGBT juga banyak yang berhasil dalam hidup dia. Ada yang jadi desainer, ada yang jadi dokter, ada yang jadi psikolog, banyak. LGBT nggak semuanya hidup dengan bergelimang macam-macam. Enggak. Di sini banyak yang kerja di kantor. Ya kalau masalah seks itu lain ceritanya, itu memang kebutuhan mereka. Namanya manusia diciptakan punya nafsu, kita bukan malaikat. Jangan mengkambing hitamkan LGBT hanya persoalan ekonomi. Indonesia itu gampang diprovokasi. Yang pertama, banyak orang awam yang nggak paham, terus mau diprovokasi. Bukan buka Google, buka ayat, buka hadis, perhatikan gitu. Enggak. Seorang aku aja, nih bunda nih ya, sesuatu yang dikatakan, misalnya ada suatu informasi, oh ini haram, ini dosa, aku nggak semata-mata langsung menerima itu dosa atau haram, enggak. Aku cari hadisnya, aku cari ayatnya, di mana dia. Kalau nggak ketemu, ya nggak aku terima fatwa itu, nggak mau aku menerimanya. Banyak orang yang melintir, membalik-balikan ayat, membalik-balikan hadis, membawa ayat ini untuk suatu hal yang ini, yang haram dihalal-halalkan, yang halal diharam-haramkan.
Hidup itu perlu teliti. Kakiku sampai ke Eropa ini, itu pemikiranku yang sebelum berangkat itu harus jelas. Ketika aku sampai di Eropa, seperti apa negara Eropa? Udah mampu nggak aku menginjak dengan usia 24 tahun? Karena aku melalang buana ke negara benua. Aku melalang buana ke benua Eropa. Benua Eropa bukan main-main. Kalau terjadi sesuatu padaku di sini, aku jauh dari keluarga, aku jauh dari masa, aku jauh dari Indonesia. Ayo, tapi aku berpikir kayak misalnya membuli-buli kasus Ruben. Kalian boleh berkomentar, tapi lurus. Kasusnya apa nih? Bahas masalah uang 2 juta, bahas. Nah, kan banyak itu pembahasan-pembahasan yang lagi dibahas. Ada beberapa komentar-komentar aku suka. Ada komentar-komentar yang kadang-kadang di luar batas, udah melampaui batas. Apalagi Indonesia ini, apa-apa medsos, teriak di medsos, ditonton semua orang. Siapa aja nonton Bunda, semua kalangan, dari mulai polisi sampai pengacara sampai rakyat biasa. Jadi kalau kalian salah mengomentar, kalau nggak biasa ngoceh, jangan ngoceh. Kalau nggak biasa merepet, jangan merepet. Kalau aku udah pakarnya merepet, semerepet-merepetnya aku masih tahu cara berbicara. Yang kira-kira aku ini nggak pantas, nggak aku sambut. Kalau kok Bunda ngoceh-ngoceh di sini, kena sama kalian, anak-anak setan, kalian minta dimaki, ya wajar. Tapi kalau aku sudah mau ngomentari seseorang, aku nggak mau ngomentari sembarangan. Kulihat dulu apa persoalannya. Aku masuk ke ranah persoalan, nggak di luar ranah. Aku nggak menjudge dirinya, itunya, nggak menjudge aku. Kalian teriak Juli. Kenyataannya seperti apa dia? Yaitu kenyataannya sesuai dengan apa dia lakukan. Wajar. Ruben nggak sesuai dengan kelakuan dia. Kalian teriak-teriak aku mirip Sarwenda. Nggak apa-apa aku mirip Sarwenda, tapi aku nggak menjudge Sarwenda. Begitu cara berkomentar, bodoh. Ini komentar kan bacot, menunjukkan diri kau tuh orang kampung yang bodoh, yang seperti nggak pernah sekolah. Melihat orang yang cerdas itu dari melihat orang yang pintar itu dari mana, Bunda? Dari cara bicaranya dilihat. Kalau bicaranya udah ngulur tidur, keep, buang ke laut. Kau bodoh. Namanya itu teriak-teriak, cong. Kenapa aku suka tinggal di Jerman? Kenapa aku suka tinggal di Jerman? Pertama alasannya di sini, kebebasan hak asasi manusia yang nggak boleh dibantah. Itu satu. Itu kebebasan. Seksual itu adalah kebebasan hak asasi manusia. Sesuai dengan manusia itu punya nafsu. Cuman harus terjaga. Itu. Kelakuan manusia di sini macam-macam. Kayak Bunda kerja di sana. Kerja di tempat Bunda sekarang nih. Aneh-aneh kelakuan manusianya. Depan mata aku pakai barang. Depan aku pakai barang-barang terlarang. Tapi kalau misalnya mereka diperbolehkan, bagaimana aku bisa melarang? Jerman membolehkan ya, aku nggak boleh ikut campur. Itu urusan Jerman. Itu undang-undang Jerman yang nggak boleh ku bantah. Cuma mereka nggak boleh melakukan hal-hal yang kriminal. Iya, Bu. Iya, Jong.
Kena pelanggaran. Tadi udah bunda kasih pelanggar. Kayaknya udah bunda buat 18 tahun deh. Tetap aja masih pelanggaran gak genah. Hah? Katanya 18 tahun. Kita kan udah ngerokok. Tadi udah bunda buat 18 tahun. Udah bunda setel tadi sebelum live. Khusus buat 18 tahun. Masih juga kena pelanggaran ngerokok. Ini aneh. Mampus lah situ. Orang udah dibuat 18 tahun. Merokok kan untuk usia 18 tahun. Masih kena batas gitu. Terus gue ngapain? Hah? Ngunyah tembakau. Itu yang ibu-ibu yang dilaporkan sama Ruben itu kemarin bunda udah komen di situ. Hati-hati kalau berkomentar, jangan melampaui batas. Mana bunda, ini bunda sayang. Terus bunda mau ngomong apa? Bunda tuh teriak, hati-hati kalau berkomentar, jangan sembarangan. Ada bunda Korla, makasih bunda. Mana bunda, malah nyanyi. Udah bunda kasih nasihat kemarin komentar di akunnya dia. Bunda lagi live, bunda komentar. Jangan komentar sembarangan, nanti kena kasus ujaran kebencian. Tiba-tiba nggak dibaca cuman yang sebentar, terus nggak dimasukkan ke otak. Kayak bunda kalau komentar gini, kalian kan suka memperhatikan juga. Bunda jangan lanjutkan. Ya udah bunda dengerin. Kalau kira-kira bunda udah kayak bunda jangan bahas itu. Kalau menurut aku kira-kira apa salahnya? Tapi kalau kira-kira ya udahlah nggak usah aku bahas. Nah, kita dengerin juga komentar orang. Bunda kan memang nggak sering baca komentar, tapi kadang aku suka baca komentar juga. Sekarang aku lagi baca komentar, dulu aku boro-boro baca komentar. Indonesia itu nggak tahu aku ngomong apa. Dibilang rusak tapi belum rusak. Nggak genah lah kalau menurut bunda mah Indonesia tuh aduh nggak genah, rusuh. Nggak tahu Indonesia tuh menjadi apa. Tengok Jerman ini, tenang, nyaman, adem, nggak banyak huru hara, semua tertib. Kalau dibilang hidup di Indonesia sama di Jerman, aku memilih di Jerman. Persetan dengan tongkrongan-tongkrongan. Tengok Indonesia, Jerman ini. Bunda mau pakai baju apa aja terserah. Aku mau gaya apa terserah. Orang nggak penting, yang penting nggak menyenggol, nggak menyentuh, nggak mendorong. Kita boleh teriak-teriak, kita boleh berantem sama orang pakai ngoceh, tapi nggak boleh nyentuh, nggak boleh membuli. Kalau dia ngebully, baru kita ngebully. Kalau kita kena kasus, kita bilang dia yang dahulu, bukan saya yang mendahulukan. Kita dipukul sama orang kepala kita nggak balas, lebih bagus kita laporkan. Dia mukul kepala saya tadi. Iya, terus kamu mau ngapain sekarang? Mau kamu tuntut dia? Iya.
Saya nggak terima kepala saya disentuh sama dia. Bisa kena berapa bunda? 5.000. Ya, 5.000 euro. Namanya Ansaigen. Kalau orang nyentuh kita, mukul kita di jalanan, kita nggak terima, kita laporkan ke polisi. Banyak kamera di mana-mana. Cari saksi bukti. Orang yang lagi nongkrong, lagi duduk, lagi jalan kita tegur. Pak, tadi dia megang saya. Bapak lihat kan dia mukul saya? Iya. Panggil polisi. Siapa saksinya? Dia. Bilang, Pak, dia tadi dia mukul perempuan ini. Terbukti. Lapor. Itu pernah terjadi, Bunda? Pernah. Waktu Bunda mau ngirim duit ke Indonesia. Tahun berapa tuh Bunda? Tahun 2011, 2008, 2009. Airbong. Teriak-teriak dia. Dia memotong barisan Bunda lagi ngantri. Gak mau lah, aku gak terima aku. Belakang kau. Aku udah ngantri, ratusan orang udah antri. Langsung dia monek ngotot marah-marah. Bunda lawan. Akhirnya dia mukul Bunda. Bunda kejar sampai ke bawah. Teriak-teriak aku di stasiun kereta api tuh. Security, polis. Di mana-mana polisi sama security langsung nyamperin Bunda. Ada apa? Nih laki-laki setan mukul kepala saya bilang gitu. Terus dia mau cari alasan gini. Enggak, aku bantah. Tadi saya ngantri di Wisunion, dia mau memotong antrian saya. Saya bilangin dia nggak terima, dipukul kepala saya. Iya katanya. Terus dia minta maaf. Karena aku tengok pendatang, aku tahu kau melarat di negara kau. Nggak mungkin juga kau bisa aku kenakan denda 5.000. Akhirnya aku ajak damai aja udah. Kita bawa kasusnya ke kantor ya katanya. Terus dia minta mohon. Ya, rokok ini kalau Bunda isap, aku bohong, nyawaku hilang. Ya, rokok jadi saksi. Kalau aku bohong, ya, begitu kusedot asap ini, dicabut nyawaku sama Tuhan. Lihat. Akhirnya gimana Bunda? Ya karena dia pendatang juga. Aku tengok dia masih anak-anak muda gitu, ya aku damaikan aja lah. Ya udahlah Pak, bilang. Terus polisnya bilang, gimana? Apa kamu mau berdamai di sini atau kita bawa kasus ini ke kantor? Dia minta mohon. Maaf, Madam Culigung katanya. Maaf, saya minta maaf katanya. Akhirnya Bunda bilang, oke lah, alles good. Bunda gitu kan aja langsung. Ya udah selesai sampai di sini ya. Tidak tuntut menuntut ya kata polisinya. Enggak, ya udah. Dia jalan, Bunda pun jalan. Karena aku masih punya rasa kasihan. Walaupun aku dipukul kepalaku. Dia mukul kepala Bunda nggak terlalu sakit buat aku. Tapi kalau dia bayar aku 5.000 atau dia deportasi, aku lebih rasa kasihan sama dia. Mau jadi apa di negara dia? Gendong onta? Itulah Jerman. Jerman ini negara nggak bisa main-main. Indonesia itu ya gitu. Kadang-kadang Bunda nengok video. Orang lebih suka memvideokan daripada membantu, menolong. Makanya Bunda, kenapa Bunda kalau nge-live jarang gitu ke mall-mall, mendingan ke tempat-tempat yang sepi. Karena aku takut permintaan kalian ini yang anjing, permintaan anak Bunda yang setan-setan ini. Liatin Bunda. Liatin apa? Itilawati. Ini sekarang si Ruben ngelapor itu. Masalah keluarga sampai ke anak-anak.
Abis-abisan tuh si Betran tuh dibully. Yang anak adopsi lah, anak ular lah. Anak segitu mah nggak tahu apa-apa. Kita yang tua-tua ini yang bodoh. Bagaimana kita mau dihormatin sama orang kalau kita nggak bisa ngormatin yang muda? Orang tua minta dihormatin. Orang tua model keparat gitu kok minta dihormatin. Apa yang Indonesia itu rawan. Kau nggak mati si rokok, asap kau puyeng aku ah. Iya kan? Kalau kalian mengomentari tentang Indonesia, tentang perekonomian itu wajar. Itu namanya suara rakyat. Kita berikan suatu komentar yang untuk memukul bahu para pejabat. Itu wajar. Itulah Indonesia, negara konstitusi dan asasi. Negara konstitusi. Negara dibebaskan untuk berpendapat. Kalau nggak ada undang-undang ini, baru kita nggak boleh komentar. Indonesia kan negara yang dibolehkan untuk berpendapat. Ketika rakyat yang berpendapat tentang Indonesia seperti apa, dibolehkan selagi tidak melanggar undang-undang. Tapi kadang-kadang orang di luar batas. Kayak baru main medsos baru berapa tahun yang lalu. Aku main medsos dari 2006, aku main medsos dari 2009. Zamannya Friendster. Zaman High Five. Zaman My Face. Belum ada Facebook. Facebook belum tercipta di otak manusia. Setelah Friendster drop, My Face ditinggalkan masyarakatnya. Pecinta My Face, High Five ditinggalkan, muncul itu Facebook. Belum ke TikTok. TikTok masih jauh. Orang baru komentar di TikTok yang aneh-aneh. Aku udah berseliuran zaman Facebook. Aku udah pembahasannya kemana-mana. Aku sekarang lebih banyak diam. Karena aku pikir udah gak ada gunanya lagi aku membahas tentang Indonesia. Gak ada untungnya juga buat aku. Kenapa gak ada untungnya Bunda? Ya kalau Bunda melarat di sini, emang negara Indonesia bisa membantu? Mana peduli dia anak bangsanya terkapar di luar negeri. Ya Indonesia juga banyak terkapar. Ya kita lah bangun sendiri, bergerak sendiri, berusaha sendiri, menghidupkan diri kita sendiri. Itulah. Kalau dunia Jerman ini kayaknya masih bisa dibilang masih jauh dengan apa ya? Kiamat. Indonesia itu terlalu mengundang kiamat. Kiamat apa Bun? Kiamat kecil. Bencana-bencana alam, musibah banjir, di mana-mana tergenang air, nggak siap-siap itu. Coba kalian bertanya pada diri kalian atau bertanya pada ombak di laut. Apa penyebabnya? Bisa jadi dari kelakuan manusianya. Terlalu banyak orang-orang yang munafik. Terlalu merasa paling suci, paling benar. Orang bodoh dikagum-kagumin. Orang pintar ditinggalkan. Orang bodoh dibangga-banggakan. Api unggun menyala. Orang pintar, orang cerdas didiamkan. Tak berguna. Itulah.
Apa ciri-ciri mendekatkan kiamat itu? Ketika sudah banyaknya orang munafik, sudah banyaknya orang nggak bisa dipercaya, orang-orang bodoh dipercaya, diberikan amanah. Itulah banyaknya sekarang Indonesia itu. Itulah yang mendekatkan kiamat, kiamat kecil ya mungkin. Tengok Jerman. Aku kalau disuruh pulang ke Jerman, balik ke Indonesia, tunggu dulu deh. Indonesia masih kacau balau. Kalau dibilang pintar, kalau dibilang cerdas, anak-anak Indonesia tuh kalau lomba adu debat, pidato, oh juara-juara dia. Anak sekolah mana, London, Indonesia, Filipina, Indonesia pemegangnya. Juara debat, juara pidato, juara sekolah, cerdas-cerdas, nggak tahu jadi apa nanti itu. Apalagi sekarang banyak orang bermain medsos. Yang main ini kadang-kadang, nggak genah. Suka dengan suasana keributan. Apa sih enaknya keributan itu? Coba aku bertanya sama kalian semua. Apa enaknya ribut? Gak ada enaknya. Kalau bunda kerja aja teriak-teriak gitu udah capek. Tapi karena aku digaji. Aku dibayar. Gak apa-apa deh gue teriak-teriak. Ngebentak-ngebentak. Ngusir-ngusir orang yang kurang ajar di tempat. Karena aku dibayar. Gak dibayar gak mau aku. Mahal suaraku. Aku nyanyi aja bisa viral. Produser minta aku jadi penyanyi. Walaupun suaraku rombeng. Aku suruh teriak-teriak kalau nggak kerja mana mau aku. Ngeteriakin kalian boleh lah, nggak apa-apa lah. Senang diteriakin, dimaki pun senang. Tapi lebih bagus begitu. Lebih baik kalian minta dimaki sama Bunda Korla. Daripada kalian mencampur urusan-urusan yang nggak bener. Hiburan buat kalian, tapi kan terlepas dari ranah hukum. Sesama bunda nggak apa-apa deh oceh-ocehan ngerecok-ngerecok. Tapi nggak mengganggu hak orang lain. Kami minta dimaki sama mama kami Bunda Korla. Lebih baik daripada kalian ngomentar-ngomentar yang nggak jelas, yang kalian nggak kenal wataknya, tiba-tiba kalian dilaporkan, coy. Kalau aku udah siap. Makanya waktu bunda kalau bunda masuk TV ditanya kenapa bunda kok mau ngoceng, kok bunda nggak ini, memang anak-anak bunda minta direpet, anak-anak iblis minta dimaki. Oh ya, mereka kalau bunda nggak dimaki mereka nggak puas. Artis pun minta dimaki sama bunda. Kayak kemarin bunda live sama Candel, minta dimaki. Dia nyanyi minta dimaki, bunda maki aku katanya. Nggak bisa dikalahkan makianku. Kalian jangan sok-sok mencontohin aku, nggak akan bisa. Kalian orang yang maki-maki menyakitkan. Kalau aku maki-maki mengenakkan. Iya nak, anak mama. Nih ya, anak mama minta dimaki juga nak. Iya nak, iya. Kayak anak-anak yang situ. Anak-anak anjing itu nak, minta dimaki nak. Hari ini bunda libur, besok bunda libur. Nggak tahu rencana apa yang kulakukan. Hari ini aku mau jalan-jalan. Tolong ingatkan bunda jangan masak dulu. Jangan teriak-teriak, bunda pulang masak, anak anjing. Jangan, awas kok komen gitu, bunda pulang aja masak. Nanti aku pulang ke rumah jam 5 nanggung otakku. Ngutur lagi nggak mungkin. Pokoknya aku mencari suara terbanyak. Stop bun, melala aja, diam kau. Kok melala pula, aku pengen ngoceh olahraga pagi. Mulut aku harus ngoceh. Ya, aku merepet dari lahir. Bukan merepet dibuat-buat. Dari lahir aku merepet.
Ya, satu keluargaku, satu pertemananku sekolah udah tahu aku merepet dari kecil. Ya, satu SD ku repetin semua, satu SMP ku repetin. Guru pun ku repetin. Memang udah sifatku merepet. Nggak bisa dibuat-buat itu. Ini enak. Kucingku aja kucing bunda aja kalau mendengar. Hewan yang nggak punya otak bisa patuh dengan repetan aku, apalagi singa dan harimau. Ular pun kalau ku repetin, dibuangnya bisanya ke pohon. Singa dan harimau, kalau dengar ku merepet, dipatahkannya kukunya itu. Biar nggak bisa nyakar. Tengok anak-anak gue nih. Kalau udah bunda merepet, diam semua. Apalagi manusia yang punya otak. Ini anak. Anak mama dengerin mama merepet. Iya nak. Anak mama dengerin mama merepet ya dari tadi ya nak ya. Iya nak. Anak. Mama merepetin anak-anak yang di sini nak. Kakak-kakak kau. Mama repetin semua orang ini. Sekarang giliran mereka yang mama repetin, bukan kau. Kau jadi anak baik sekarang. Diam. Ayo makan. Bergerak. Kau nggak mau makan. Aku mau melala. Ya. Mau melala aku. Bangkit dari tempat tidur kau. Bangkit. Mau makan nggak? Nggak mau makan. Udah kenyang. Kayaknya udah kenyang ini. Mau makan nggak? Nggak mau makan. Mau makan nggak? Makan ciki-ciki aja lah ya. Ciki-ciki weweng, ciki-ciki weweng. Iya nak. Lompat langsung. Makan ciki-ciki aja. Ya. Mama mau jalan. Mama nggak mau bersihkan rumah, nanti aja. Makan ciki aja dulu ya. Nanti mama pulang jalan-jalan baru makan. Iya. Mama cari makanan dulu ya nak. Makanan basah ya nak. Kau jangan rakus. Pokoknya hari ini Bunda pingin masak. Masak apa bun? Aku mau masak. Makan hari ini makan salad-saladan. Aku akan buat saus ala Vietnam dan Thailand. Pakai ikan, pakai ayam direbus. Ayam kampung. Terus sayur-sayuran. Pakai mihun. Iya bun. Sebentar lagi bunda bergerak. Enaknya capek kali aku. Enak bener libur kayak gini ya. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Jangan masak dulu. Iya, jangan masak dulu. Pokoknya kalian jangan bilang bunda belanja, jangan. Bunda melalak dulu bun gitu. Sekarang jam berapa bun? Jam 3. Udah jam 3 ini. Ini enak. Ini waktunya enak melalak ini. Nanti aja bun kalau udah mau pulang baru masak gitu ya. Bilangnya.
Pokoknya toko-toko itu tutupnya jam jam 7. Jam 7 nanti kalau udah nanti Bunda kasih tahu. Sekarang jam setengah 6. Bunda jangan lupa belanja jam 7 gitu. Jadi sampai di rumah tuh memang waktunya memang udah jam-jamnya Bunda makan 8. Kalau kalau Bunda 8 ntar Bunda makan ala-ala aja di luar sana yang harga-harga 1 euro 2 euro. Iya Bun. Kita bawa casan handphone buat melala. Ngoceh nggak jelas. Orang bodoh sok ngoceh. Kok berat kali tas ini? Apa sih isinya? Tak paham. Ya Allah, ini udah Maggi. Pantasan kok berat kali. Apalagi ini kuaci. Kita makan kuaci dulu ya. Ini mau hujan nggak sih? Jangan hujan dong. Jangan hujan dulu. Aku mau jalan-jalan. Itu masih jam 3, ya kan? Aku mau jalan 3-4 jam. Kok mendung-mendung pula lagi. Jangan hujan dulu. Aku mau melala. Ya, banyak itu Bunda lihat beberapa video. Hawa pingin terkenal, tapi nggak bisa buat sensasi, iya kan? Ingin terkenal, tapi nggak bisa membuat sensasi, buat sensasi dengan cara-cara yang buat masyarakat tuh simpatik, nggak bisa. Semuanya berlomba pingin ngoceh, pingin dibilang paling bagus, paling baik. Iya Bun. Salam kenal ya Bun. Iya. Hari ini Bunda pengen makan salad, besok baru kita masak kari ayam. Aku pengen masak kari ayam. Hari ini makan ayam, besok makan ayam lagi. Tapi besok jenisnya di kari. Iya Bun. Banyak garamnya, Bunda rontokkan dulu garam-garam ini. Makanya dilaga-laga gini biar luntur garamnya. Makan kuaci ini segunung, nggak kenyang. Udah ah. Nggak enak habis ngopi makan kuaci. Kenapa Bun? Makan kuaci itu enaknya sambil kerja sih. Apalagi kerjaan Bunda nih, ya Allah Tuhan. Enak bener. Kerjaan Bunda ini paling enak di dunia. Nggak ada kerjaan seperti Bunda. Duduk-duduk, makan kuaci, nonton-nonton YouTube. Kerjaan apa itu? Makasih kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah padamu anak mama sayang.
Udah makan, Mama jalan dulu ya nak. Mau aku nengok kalian. Mama mau jalan dulu. Mama Oma Lala. Jangan masuk-masuk lemari. Lala mau tidur terus. Udah makan, main-main kayak bubulat kayak bergantungan kayak di layar apa di plafon-plafon kayak mau tidur aja. Peti apa tuh Bun? Peti duit lah. Ini uang nggak boleh diganggu. Ini uang apa Bun? Orang uang ngasih tip. Mau aku hitung setahun berapa? Aku pingin tahu itu berapa dapatnya. Jadi setiap kali Bunda dapat tip taruh di sini masuk ke sono. Kalian jangan tanya aku kalau soal menghemat duit. Duitku bertumpuk di TikTok, di sini, di sono, di rumah orang. Berserak duit aku. Tapi aku nggak gila, nggak mati sok kekayaan, enggak. Masih ada lagi nih. Ini semuanya uang tip ini. Harus kupisahkan ini. Nggak boleh bercampur sama uangku. Mau sampai berapa ribu terserah. Belanja pakai uang bank. Kebutuhan hidup aku uang dari kerjaan, dari gaji. Nggak boleh. Karena harus jelas pengeluaran. Rindu serindu-rindunya. Sayang, sayang sesayang sayangnya. Rindu serindu rindunya. Sayang, sayang, sayang sesayang. Pokoknya kalian apalagi sih ngomong libur. Temen Bunda nelfon lagi, teman kerja. Mau ngapain? Orang libur. Nggak mau aku. Simpan aja di sini. Nggak aku bawa handphone ini. Males aku. Terus tiba-tiba suruh kerja lagi. Nggak mau aku. Capek aku. Bun Ivan sakit.
Bun Ivan sakit, coba telepon. Masa sih? Sakit apa? Ivan sakit ya? Iya, Sakit apa? sakit perut. Kenapa? Kebanyakan minum itu apa? Diet. Udah nggak usah diet lagi lah, itu nggak bagus kebanyakan. Badan Ivan tuh udah kurus, udah pas segitu, jangan kurus-kurus kali. Mau jadi apa? Mau jadi tengkorak. Udah segitu udah bas, udah nggak usah, udah tinggalkan obat diet itu. Kenapa matanya kok kayak gitu, kayak mata-mata ini? Udahlah, jangan diet lagi, Bunda dengarnya sedih. Aku tiap makan muntah. Udahlah, jangan dipaksa lagi kok udah kayak gitu. Nikmatin aja, bersyukur aja apa yang Allah berikan. Ya tapi ntar lekong-lekong gak mau rumah Eke. Lagi live. Lagi live. Biarin aja, ntar gak ada yang mau sama gue. Laki-laki, cewek, harus. Ngakak langsung netizen. Udah deh, jangan bikin aneh-aneh deh. Kalau nggak bisa kawin, nggak usah kawin. Mukanya kurus. Hah? Emak mukanya kurus. Ya iya dong, namanya emak hari ini kerjanya bagus. Emak kan bahagia hidupnya di Eropa. Emak happy. Happy. Ya Allah. Ya Allah. Deh. Doain dong, aku lagi pameran biar rame. Ya udah, ngomong sini sama anak emak. Datang ya ke pameran aku gratis. Hari ini, besok masih ada, Jumat terakhir. Pameran apa? Baju? Gratis. Aku bikin fashion instalasi. Hah? Fashion instalasi. Kayak pameran Dior, Chanel gitu. Oh, namanya pameran instalasi. Iya, instalasi. Itu bahasa apa lagi instalasi? Bahasa dunia fashion. Bahasa Inggris. Hah? Bahasa Inggris. Oh iya. Ya udah, jangan. Hari ini nggak kerja? Nggak libur kan? 200 tahun. 2 hari libur. 2 hari kerja, 2 hari libur. 2 hari kerja, 2 hari libur. Enggak, 4 hari kerja, 4 hari libur. Nggak jelas juga, kadang-kadang tergantung. Kalau lagi nggak ada pegawai, Bunda kadang-kadang nyelonong disuruh masuk kerja. Makanya ini Bunda nggak megang-megang handphone, Bunda mau jalan. Kemarin Bunda dapat informasinya Bunda ini libur 2 hari sama pegawai. Ya udah, Bunda libur aja udah. Orang dia bilang libur aja. Nanti Bunda orang otak Bunda lagi pingin libur lah libur. Nanti kan kok kamu orang dia bilang libur kan, makanya gue libur. Udah aja begitu dah. Libur sih, harusnya libur, memang libur. Oh. Terus mau jalan kemana? Mau ngaprak kemana? Mau melalak, mau ngelapak-ngelapak, nengok laki, nengok Kenti, nengok aneh-aneh. Iya. Masih panas apa udah mulai dingin? Masih panas, ini kan udah masuk bulan Agustus. Ini lagi ini bulan-bulan yang panas, biar katanya hujan panas. Nanti pas mau pertengahan September baru mulai iyalah menggigil. Di sana ada hujan? Ada lah, namanya hujan. Hah? Ada hujan? Ada. Jerman ada hujan juga. Emang Ivan kira nggak ada hujan gitu? Ada. Panas sekali. Nggak ada itu panas neraka yang panas. Jakarta udah lama nggak hujan? Hah? Hawa-hawa anjing. Indonesia bagaimana mau hujan? Orang Hawaii juga panas menyala. Iya. Mak, aku kayaknya aku mau ke Paris bulan Oktober lah. Mau ngapain lagi ke Paris? Mau aku mending ke Australia aja, Ivan. Mau cari fashion. Iya. Lihat-lihat, mau cari inspirasi, duduk di kafe entah apa. Oh gitu ya. Pokoknya itu nanti kalau Paris ambil uang tabungannya 100 juta, tukarin euro. Ya? Boleh. Boleh Boleh nggak? Boleh.
Ya, aku mau pakai uang kau, aku mau ambil 100 juta aja. Iya. Aku mau tukerin euro, aku mau belanja-belanja sepuas hatiku, kau nggak boleh ngelarang-larang ya. Aku mau habiskan itu, melalala, belanja-belanja, ini ono. Nanti Bunda ke Ya. Indonesia, Bunda tenteng Hermes kamu yang paling mahal, nenteng menter, boleh ya? Boleh. Ya Allah, Bu. Uang yang di aku apa yang di Vio? Tak kes. Hah? Nanti aja ngomong kayak gini, soalnya ini belum selesai. Soalnya belum beli ini alamatnya metong. Ya nanti pokoknya paham aja deh. Emak gue keong. Emak gue iya. Mak sekarang Jet Alpha. Z Alpha. Geng Alpha. Geng Alpha, Mak. Mak kan bukannya Kenzi. Enggak mau aku gengsi anak-anak gengsi anak gila, males emak. Anak Alpha, Mak. Alpha kan seru, berwarna. Enggak, pelangi kali ah. Mak, kalau nanti aku kalau aku ke Paris, ntar aku melalala sehari 2 hari ya kan. Nanti kan kalau udah mulai bulan Oktober itu kan udah sejuk-sejuk angin-angin kan, Mak. Iya udah cocok. Kau kan nggak bisa kena panas. Kau kan susahnya. Kau kan maunya salju badai. Kalau bisa minus Tapi Mak, aku nggak kuat loh, Mak. Sekarang kalau kena dingin, aku takut deh kalau udara dingin aku kayak mana ya. Iya, udah tua lah dia, tulang-tulangnya loh. Bukan udah tua, udah kurus kan, jadi gampang kedingin. Langsung keriput tulangnya. Oh, jadi makanya orang gendut itu paling susah menerima suasana dingin karena badannya terlalu gemuk, banyak lemak-lemak nggak berfungsi. Wa igun naik haji, potong kerbau pendek, potong kerbau panjang, nak ule. Udah lama mau jalan mak muak. Ya kau yang nelfon aku nih. Oke deh, bye. Bye, love you. Tunggu, I love you tuh. Ipan, kita ke Australia aja deh, mak, ping ke Australia deh. Ya berarti kalau kau kesini ya bikin visa. Iya, ke Australia aja, soalnya Maharani juga mau nenteng mak ke Australia. Katanya mak disuruh berenang di... Maharani kan ada rumah di Sydney. Oh iya, pokoknya mak ping ke Australia deh. Seminggu kayak, 2 minggu kayak apa sih bentuk Australia itu? Negara apa sih? Rumahnya kayak mana di sana? Rame gitu. Ya biasa kayak di Eropa, sama aja. Tapi katanya Australia itu nggak dingin, anget katanya. Ya sekarang lagi dingin, Jeng. Oh iya, ada dingin juga di sana. Ya, Emang kebalik. Kalau di Eropa panas, di sini dingin, di sana dingin. Kalau di Eropa dingin, di sana panas. Kayak mana bentuk arah mataharinya ya berarti ya? Membelok-belok gitu. Iya, kan bumi berputar. Emang Australia di bagian pojok mana sih di bumi ini, di ujung-ujung gitu Di bawah kita, Australia di bawah Indonesia. Oh, di bawah Indonesia. Coba mak lihat ke bawah. Nah, itu Australia. Oh, itu Australia, di bawah sini Australia. Iya. Ya Allah, oh Australia di atas tuh ada Amerika. Atas mana? Atas langit. Lihat atas. Langit dong. Nah, itu Eropa. Oh, Australia di bawah kaki emak ini. Iya posisinya. Berarti kalau emak iya. Berarti kalau emak pukul-pukul gini orang Australia denger dong. Iya. Oh ya Allah. Emak sama orang Australia pernah? Hah? Pernah. Gedong segede-gedong gajah. Nggak bisa masuk. Iya. Nggak muara. Mak kadang-kadang pingin Ipan kadang-kadang mak pingin gitu kan, mak nongkrong di lampu merah gitu kan. Mati pula lagi. Udah coy. Bye. Oke, bye. Langsung metong. Sakit-sakit diet. Cari penyakit sendiri. Dietan aja lu. Gila diet. Udah sekurus apa badannya itu, masih juga diet. Ivan ini kadang-kadang udah sibuk dengan diet. Diet. Ngapain dia diet? Hah? Nikmatin aja rezeki dari Tuhan ya kan? Nikmatin aja rezeki dari Allah. Allah maha baik memberikan rezeki ke bunda.
Ini handphone yang mana? Bunda pindahkan dulu internetnya ya. Langkah pertama kemana ya? Alah, kita melala aja, mengaprak gitu ya. Ngaprak aja kita ya. Bunda ngaprak aja deh. Ini sini. Bunda pindahkan dulu ya ke sini ya.